Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu. Bahkan dalam istirahat kami sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau ya Tuhan firman-Mu dapat menguatkan setiap kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup dalam firman-Mu, dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terlebih di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kami alami, kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu antara tindakan dan ucapan. Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 22 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat dengan yakin mengenali seseorang? Tidak ada yang bisa memastikan sifat dan karakter seseorang sampai kita benar-benar melihat kebiasaan perbuatannya. Ya, identitas seseorang akan dikenal melalui perbuatannya. Perbuatan sederhana seperti membersihkan dan merapikan rumah cukup mencerminkan sifat yang rajin dan mencintai ketertiban. Saudara, membantu rekan kerja yang kesulitan cukup membuktikan seseorang memiliki empati. Mengalah dan memperkecil konflik cukup membuktikan kedewasaan seseorang. Namun siapakah yang dapat mengenali seseorang hanya melalui perkataannya? Tidak ada yang dapat memastikan identitas seseorang hanya melalui perkataannya, karena action speaks louder than word. Saudara, begitupun dengan identitas kita sebagai orang beriman. Satu-satunya jalan untuk menguji dan membuktikan iman adalah dari perbuatan hidup sehari-hari yang sesuai dengan teladan Yesus. Kata-kata kita dapat dengan mudah mempromosikan diri sebagai orang Kristen yang saleh. Tetapi apakah benar bahwa perbuatan kita sudah sejalan dengan perkataan kita? Hati-hati dengan apa yang kita perkatakan namun tidak kita perbuat. Yakobus mengatakan dengan keras bahwa orang-orang demikian adalah manusia bebal. Sebab engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus meneruskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Padahal kita tahu firman Tuhan mengajari kita bahwa seharusnya iman itu mengalahkan dunia. Saudara, itulah mengapa saat kita hanya berkata-kata tanpa perbuatan yang selaras,
hati nurani kita akan terusik dan mengakui bahwa itu adalah sebuah dusta dan kemunafikan. Ingat, kekristenan bukan label atau atribut, melainkan identitas yang terbukti melalui perbuatan kita. Mari nyatakan iman kita melalui perbuatan sehari-hari. Dengan begitu, iman kita dapat bermanfaat dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, maka renungkanlah. Yang pertama, apakah Anda lebih banyak berkata-kata daripada berbuat? Apakah perbuatan Anda sudah mencerminkan iman percaya Anda? Yang kedua, apakah Anda merasa resah ketika perbuatan Anda tidak selaras dengan apa yang Anda katakan dan imani? Bagaimana Anda mengaktifkan kuasa iman Anda yang bermanfaat dan berkuasa bagi sekitar Anda? Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa apa yang kami perkatakan harus sesuai dengan perbuatan kami. Biarlah pengetahuan akan firman Tuhan dalam kehidupan kami selaras dengan perbuatan kami melakukan firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami pagi hari ini, dan kami serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang bekerja dari rumah maupun bekerja di tempat kerja kami masing-masing, kami mohon Tuhan yang menyertai kami, memimpin setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.